Halo, assalamualaikum. Welcome back to Cece Macan. Nah, hari ini aku mau review nasi tempong. Ini dia. Ini aku review nasi tempong empal. Jadi dia itu ada nasi, ada empalnya nih, ada ikan asin, tempe, tahu, sambal, ada sayurannya tuh ada kacang panjang, labu siam, sama potongan timun. Ini dia. Oh ya, buat teman-teman yang punya rekomendasi makanan minuman unik atau misalkan ada restoran yang bisa aku review, boleh komen di video aku ya. Ini restonya di GoFood. Love with you, love with you. Feel so true, feel so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Every day you're shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Nah, sekarang aku mau cobain makanannya. Ini sih enak ya. Ini sih dari wanginya tuh sambalnya seger ya, karena dia pakai jeruk nipis. Tadi dia kasih alat makan, cuman biar lebih nyaman aku pakai alat makan sendiri. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Let's try. Ini aku pertama mau cobain empalnya dulu. Empuk ya. Empalnya sih enak. Wangi sambalnya sih seger ya. Ini aku mau cobain sambalnya pakai nasi. Aku pakein ikan asin dikit. Enak. Sambalnya tuh bikin seger ya. Taruh sini dulu sambalnya biar nggak tumpah. Ikan asinnya dia kasih 3 ya. Ini aku mau cobain tempenya. Ini nasi tempong Bali, aku cobain. Enak juga. Ini tahunya, ini aku gigit. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau tahunya menurut aku lebih enak lagi kalau dipakai garam kali ya. Ini ada labu siam, dia kasih potongan labu. Jadi nasi tempong ini aku memang belinya nasi tempong Bali. Cuman nasi tempong itu sebenarnya itu berasal dari Banyuwangi, yaitu di daerah Jawa Timur. Kata tempong itu kan dalam bahasa Osing itu merupakan suku asli Banyuwangi ya, berarti tamparan. Jadi ini menggambarkan rasa pedas ekstrim dari sambalnya yang terasa seperti tamparan keras di lidah. Nah ini pedas, tapi lebih pedas dari yang kemarin aku cobain. Tapi aku masih bisa toleransi, asal jangan terlalu banyak. Dan memang sambalnya tuh segar ya, dan wanginya tuh karena dikasih jeruk sama dia tuh jadi wangi gitu, di harum. Ini aku mau cobain sama empalnya. Tuh empalnya sih tadi aku cobain yang kecil tuh dipotong juga empuk banget, gampang banget nih dipotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nah, nasi tempong itu sebenarnya awalnya itu untuk bekal bagi petani dan buruh tani gitu. Nah, mereka tuh bawa nasi, lalapan rebus atau lalapan itu tuh bisa bayam, kenikir atau daun pepaya, dipakein ikan asin atau tempe goreng dan sambal sederhana. Ini pasti ada ikan asin dan tempe. Cuman dia lengkap dia tahunya. Nah, kalau sambal tempongnya itu terbuat dari cabai rawit merah, bawang putih, tomat ranti, garam, dan sedikit terasi. Kemudian ditumbuk kasar. Nah, seiring waktu, sego tempong atau nasi tempong itu menjadi makanan favorit di warung-warung tradisional. Dan menyebarlah ke luar Banyuwangi. Nah, nasi tempong itu, ini kan aku beli nasi tempong Bali. Sebenarnya nasi tempong ke Bali itu awalnya itu dari migrasi warga Banyuwangi yang membuka usaha di Pulau Dewata tersebut atau Pulau Bali ya. Khususnya setelah tahun 2000-an. Nah, salah satu pelopor yang terkenalnya itu merupakan warung nasi tempong Indra di Bali. Itu dia berdiri tahun 2006. Nah, itu menyesuaikan nih nasi tempong dengan lidah Bali. Jadi sedikit lebih manis, porsi lebih besar dengan pilihan lauk seperti ayam goreng, bebek goreng, hingga cumi bakar. Dia lebih beragam ya. Makanya mungkin sambalnya ini nggak sepedes yang aslinya ya. Jadi karena aku kan nggak kuat terlalu pedes banget juga. Dan ini aku masih tidak toleransi. Gitu. Nah, karena ini pakai sambal itu kan sebenarnya ada bagusnya ya untuk kesehatan. Jadi dia itu kan kayak akan antioksidan, meningkatkan nafsu makan juga karena merangsang lidah dan mempercepat sekresi air liur. Maka orang kalau makan sambal tuh kayaknya semangat banget gitu kan makannya. Kemudian menyehatkan pencernaan juga. Nah, menyehatkan pencernaan itu dari sayurnya. Kayak ini kan ada labu, ada timun, ada kacang panjang. Tapi tetap sambal itu nggak boleh berlebihan ya, karena bisa membuat lambung itu iritasi. Kemudian kalau nggak terbiasa juga bisa jadi diare gitu. Intinya sih jangan berlebihan. Nah, uniknya untuk nasi tempong ini sebenarnya ada cerita rakyatnya gitu, cerita lisan rakyatnya. Yang aku searching itu dulu itu di kaki Gunung Raung itu ada seorang petani bernama Mbah Temu. Nah, ia dikenal sebagai sosok sederhana.
namun memiliki semangat dan keberanian yang tidak pernah padam, bahkan saat masa-masa sulit melanda. Nah, tahun itu musim kemarau berkepanjangan menimpa tanah Banyuwangi. Sawah-sawah retak, sungai-sungai mengering, dan akhirnya banyak petani yang putus asa. Akhirnya dia meninggalkan ladangnya nih para petani, tapi tidak dengan Mbah Temu. Si Mbah Temu ini karena dia sangat semangat, jadi dia setiap hari tetap tuh dia pergi ke ladang. Kemudian dia membawa bekal sederhana, yaitu nasi putih, ada sayuran rebus, ikan asin kecil, dan sambal pedas hasil tumbukannya sendiri. Nah, katanya sambal buatan si Mbah Temu ini sangat-sangat pedas. Jadi tidak hanya membakar lidah, tapi seakan-akan menampar siapapun yang memakannya. Jadi saking pedesnya gitu ya, hingga yang makan tuh bisa sampai keluar air mata. Namun tubuh kembali bersemangat. Nah, suatu hari ketika kelaparan melanda seluruh desa, tak ada makanan tersisa di lumbung. Mbah Temu itu mengumpulkan para petani di tengah ladang kering di bawah pohon besar yang sudah menguning. Ia membagikan bekal sederhana itu, yaitu nasi panas, lalapan rebus, dan sambal tempong. Nah, saat itu sambal menyentuh mulut para petani itu sampai terbatuk-batuk hingga menangis karena pedesnya. Tapi setelah makan, tubuh si para petani itu malah jadi bersemangat dan wajahnya tuh jadi mulai berseri. Akhirnya mereka habis makan itu kembali lagi nih ke ladang untuk menggali sumur, mengolah tanah keras, dan perlahan-lahan menanam jagung, ketela, apapun yang bisa tumbuh di tengah kemarau. Nah, mulai saat itulah nasi sederhana itu disebut sego tempong atau nasi tempong. Sebuah hidangan yang menampar semangat hidup, mengusir rasa putus asa, dan mengajarkan bahwa dari sesuatu yang paling sederhana sekalipun, manusia itu bisa bangkit. Jadi, bagus ya. Ini aku nggak tahu ya untuk kebenarannya seperti apa, karena memang tidak ada tertulis resmi. Tapi yang pasti ini aku ambil dari berbagai macam cerita rakyat ya yang ada di Google. Itu. Jadi ini lebih untuk bagi teman-teman yang putus asa, jangan berputus asa. Kita harus bangkit lagi dan semangat lagi. Sama seperti si Mbah Temu ini. Dia udah yang lain udah putus asa, udah ninggalin ladang, nggak taunya ketika dia semangat dan bangun lagi, mulai dari nol, berhasil akhirnya. Gitu. Jadi itu sangat bagus ya ikan asinnya nih. Ikan asin kecil sama ya. Lembut sekali ini empalnya. Ini kalau aku sedikit saja tuh udah pedes banget bagi aku, tapi masih enak karena seger. Dan memang ya ini kalau sambal itu bikin nafsu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan aku pakai daging empal. Daging empal itu daging empal itu sebenarnya berasal dari tanah Jawa. Khususnya itu berkembang pesat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Gitu. Jadi kata empal itu dalam bahasa Jawa itu berarti potongan daging pipih. Makanya dinamakan daging empal. Daging itu kan maksudnya daging sapi ya. Jadi biasanya itu yang diambil itu dari bagian paha yang direbus dengan bumbu rempah lalu digoreng.
Gitu. Empal juga bisa berarti olahan daging sapi manis gurih yang dimasak perlahan agar lembut. Nah, biasanya empal itu disajikan dalam upacara-upacara adat seperti selamatan, kenduri, dan acara keluarga besar. Karena daging empal itu melambangkan kelimpahan dan kekuatan. Jadi kalau zaman dulu itu kan daging sapi itu hanya tersedia untuk kalangan bangsawan atau acara-acara penting saja. Gitu. Daging empal juga bagus ya, karena daging sapi itu kan mengandung vitamin B yang kompleks, jadi membantu metabolisme energi. Ada zincnya juga kan, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Juga mengandung zat besi sehingga penting untuk produksi sel darah merah. Tentunya selain itu ada sebagai sumber protein yang tinggi. Tapi tetap jangan makan berlebihan, karena ini bisa karena daging sapi itu kan kalau digoreng itu mengandung lemak jenuh. Jadi itu tentu bisa memicu kolesterol. Jadi biar kolesterolnya itu bisa jadi naik. Jadi jangan berlebihan. Kemudian juga bisa memperburuk resiko penyakit jantung dan asam urat. Berbahaya ya. Jadi makan boleh, tapi tetap harus diatur. Jangan berlebihan. Gitu. Ada yang bilang juga katanya sebenarnya daging empal itu sudah ada dari zaman kerajaan Majapahit. Jadi itu tuh sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan di tanah Sunda. Karena ini kan memang hanya makanan yang disajikan untuk kalangan bangsawan atau sebagai hidangan untuk tamu kehormatan. Itu ada yang bilang sih ini katanya dari kerajaan Majapahit ya katanya. Empal itu sebenarnya ada beberapa jenis, ada 2 jenis sih sebenarnya. Yang pertama itu ada empal gepuk atau empal atau daging empal yang aku makan sekarang. Kalau ini memang berasal dari Jawa Barat, khususnya dari daerah Sunda. Jadi awalnya itu dibuat sebagai makanan cadangan yang tahan lama. Sedangkan ada juga namanya tuh empal gentong. Nah, itu berasal dari Cirebon dan merupakan hasil akulturasi budaya yang kaya menggunakan daging sapi dan dimasak dalam gentong tanah liat dengan kayu bakar. Gitu. Daging empal. Kemungkinan sih bisa kemungkinan tuh daging empal itu ada sejak abad ke-15 Masehi. Makanan bersejarah ini ya. Benar-benar dari zaman-zaman kerajaan. Kalau daging yang empal gentong itu dia biasanya berkuah. Gitu. Dan ini enak ya. Cuma kalau buat aku tahunya kurang asin. Ini enak. Boleh banget teman-teman di order, khususnya yang bagi warga Tangerang. Tapi nasi tempong ini memang cukup bagus ya maknanya. Buat kalian semua yang nonton, teman-teman yang nonton, semoga yang sedang ada masalahnya cepat selesai dan bisa bangkit lagi. Seperti makna dari nasi tempong ini.
Alhamdulillah, sekarang kita udah selesai review makanannya. Tadi aku udah selesai review nasi tempong empalnya, juga udah sharing mengenai asal-usul dan legendanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe, juga di komen. Dan untuk teman-teman yang punya rekomendasi tempat makan, minuman, atau makanan unik yang bisa aku review, boleh komen di video aku ya. Terima kasih banyak. Next kita akan review makanan atau minuman unik lainnya lagi. Jadi tonton terus channel Cece Macan. Terima kasih. Assalamualaikum. See you. Bye-bye. Thank you all for watching this here video.